مباركا فيه وما يحب ربنا ويرضاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Kita masih meneruskan pembacaan kitab Tibbun Nabawi yang dikarang oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Berkata Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, wa aina yaqa hadha wa amthaluhu min al-wahyi alladhi yuhihi Allahu ila rasulihi bima yanfa'uhu wa yadhurruhu. فنسبة ما عندهم من الطب إلى هذا الوحي كنسبة ما عندهم من العلوم إلى ما جاءت به الأنبياء. بل ها هنا من الأدوية التي تشفي من الأمراض ما لم يهتدي إليها عقول أكابر الأطباء ولم تصل إليها علومهم وتجاربهم وأقصيتهم من الأدوية القلبية والروحانية وقوة القلب واعتماده على الله والتوكل عليه والالتجاء إليه والانطراح والانكسار بين يديه والتذلل له والصدقة والدعاء والتوبة والاستغفار والإحسان إلى الخلق وإغاثة الملهوف والتفريج عن المكروب. فإن هذه الأدوية قد جربتها الأمم على اختلاف أديانها ومللها فوجدوا لها من التأثير في الشفاء ما لا يصل إليه علم أعلم الأطباء ولا تجربته ولا قياسه. Berkata Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, meneruskan pembahasan yang sebelumnya, perbandingan pengobatan-pengobatan yang lainnya dibandingkan dengan pengobatan Nabi SAW jauh berbeda, jauh dan tidak akan sama perbandingannya. Yang mana kemarin sudah disinggung oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, bahwasanya perbandingan tabib-tabib yang ada, pengobatan-pengobatan yang ada, dibandingkan dengan pengobatan Nabi SAW, disinggung oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, ilmu yang dimiliki oleh para tabib, para pengobat tradisional dan yang semisalnya, itu kadang bisa diambil dari eksperimen, percobaan. Namanya eksperimen, percobaan, bisa benar, bisa salah, bisa berhasil, bisa gagal. Ya, yang namanya dulu ya coba makan ini, makan itu, dari herbal misalnya. Oh, dia makan herbal, direbus, berhasil ya sembuh. Kalau enggak ya paling ringan sakit perut, mencret. Paling parah ya keracunan obat, meninggal, wassalam, selesai. Ini kan pengalaman, nyoba ini, tahu-tahu muntah, kurus kering, keracunan ternyata. Keracunan apa? Herbal. Bisa ya bisa, kenapa enggak? Itu tumbuh-tumbuhan.
Atau mengkiaskan, kucing atau kambing aja makan ini, dia kiaskan berarti manusia bisa. Kambing misalkan doyannya makan apa? Daun singkong. Dia kiaskan, manusia pun bisa makan daun singkong. Misalkan. Al-muhim dia kiaskan dengan yang lainnya. Atau dari naluri yang ada, atau melihat hewan, atau yang lainnya. Nah, ini kalau di pengobatan Cina ada yang mengatakan 5.000 tahun ya sebelum Masehi, sudah ditulis. Ada yang bilang 2.000, 3.000 tahun. Itu semua ditulis. Sakit ini, obatnya ini, dalam buku ini. Nah, itu semua para tabib menulis, ada tulisannya, ada buku-bukunya, ada kitab-kitabnya. Atau pengobatan Romawi, Eropa. Ya. Lah sekarang perbandingannya pengobatan-pengobatan mereka ini yang hebat-hebat ini, terlebih kalau para tabib yang senior bisa ini, bisa ini, bisa ini, bisa ini, bisa ini, bisa ini. Tingkat keberhasilan mereka enggak ada yang 100%, atau mungkin 90% pun enggak ada. Tapi ya mungkin keumuman karena sering pengalaman, banyak pasien, banyak ini, banyak itu, ya mungkin bisa. Tapi kalau untuk sempurna, maka tidak bisa. Sehebat pun apapun, sekuat apapun dia, pasti ada titik yang di situ dia tidak bisa. Ya. Nah, sekarang kita bandingkan nih pengobatan-pengobatan para tabib-tabib yang senior itu, yang sudah hebat, bisa ini, bisa ini, bisa ini, bisa ini. Ya mungkin bisa dikatakan 70% dari sekian penyakit, ya, atau 80% sampai 90% ya mungkin tidak. Jarang, sedikit. Lah kita bandingkan mereka-mereka itu, dibandingkan kata Ibnu Qayyim rahimahullah dengan pengobatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari wahyu yang Allah wahyukan kepada Rasulnya, manfaat dan madarat, manfaat yang terkandung di dalamnya. Fa nisbatu ma 'inda min at-tib, maka perbandingan pengobatan-pengobatan mereka dibandingkan dengan wahyu yang Allah turunkan dari Al-Quran dan As-Sunnah, dari ilmu yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW, itu tidak ada apa-apanya. Ilmu yang Allah turunkan kepada para anbiya, itu tidak ada apa-apanya dengan wahyu yang Allah berikan kepada para nabi, terkhusus kepada Nabi Muhammad SAW. Bal hahuna minal adwiyati allati tashfi minal amrad ma lam yahtadi ilayya uqul akabirul atibba. Bahkan di sini kata Ibnu Qayyim rahimahullah, terdapat obat-obat yang bisa menyembuhkan dari penyakit yang tidak bisa dipikirkan oleh para
tabib-tabib yang handal, yang senior, apalagi mungkin master atau profesor gundul dan lain sebagainya, campur bersatu juga nggak akan bisa. Ya, sehebat apapun dia, dari profesor atau dari apa, sehebat apapun dia dari ilmu tabibnya, dibandingkan dengan pengobatan Nabi SAW, wahyu yang Allah berikan pada Nabi Muhammad SAW, tidak ada bandingannya. Yang tidak sama sekali dipikirkan oleh para tabib-tabib yang senior, yang mendunia kelasnya. Mungkin kalau kelas dunia siapa tabib? Ada enggak? Dulu mungkin Hembing, dulu untuk se-Asia Tenggara. Lah sekarang yang se-dunia. Mungkin kalau Hembing di Indonesia terkenal, di yang lain ya mungkin terkenal, mungkin enggak. Lah ini kita bandingkan, Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan di sini perbandingannya, dibandingkan ilmunya, ya, ilmu pengobatan Nabi SAW, ya, tidak bisa diukur dan tidak bisa terpikirkan oleh pikiran para tabib yang senior sekalipun, yang handal sekalipun, yang levelnya dunia sekalipun. Ya, siapa sih ada nggak yang levelnya dunia? Tapi paling levelnya sekarang level Indonesia. Sekarang yang handal tidak ada. Nah ilmunya pengobatan Nabi SAW. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah di sini, walam tasil ilayya ulumuhum, ilmu mereka itu nggak nyampe dan nggak bakal nyampe, nggak bakal menyamai. Wa tajarubuhum wa aqsiyatuhum, pengalaman mereka juga nggak akan sampai. Pengkiasan mereka juga nggak akan sampai. Pengalaman paling hebat tabib mungkin punya 10.000 pasien dia. Sudah pengalaman ini. Wah, tinggal pencet, bismillah, lari apanya? Orangnya apa yang lari? Penyakitnya. Mungkin hebat, terkenal dari ujung Sabang sampai Merauke, fulan, Masya Allah. Tapi dibandingkan dengan ilmunya pengobatan Nabi SAW, wahyu yang Allah turunkan, maka tidak ada bandingannya, kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Nggak nyampe. Pengalaman mereka nggak akan sampai. Sehebat apapun, sebanyak apapun pasiennya, ribuan, mungkin jutaan pasiennya. Ada nggak satu tabib jutaan? Ngantrinya sampai apa tuh? Nah, nggak ada, mungkin berlebihan itu. Nah, atau punya pengalaman untuk mengkiaskan obat ini. Maksudnya dia bandingkan ini, oh pengalaman dia ini, takarannya itu. Dibandingkan dengan pengobatan Nabi SAW, wahyu yang Allah turunkan, minal adwiyah al-qalbiyah. Lihat dia masuk, sekarang mulai masuk, dijelaskan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Biasanya kalau tabib fokusnya di apa? Fokusnya di badan, fokusnya di obat herbal misalnya. Oh minum anu misalnya. Aduh,
Pak tabib katanya, nggak sembuh-sembuh, udah minum ini nggak sembuh. Aduh, pusing juga tabibnya ini, kok nggak sembuh ya, kenapa? Mikir lagi nih tabibnya, ayo naon ya, aduh, garuk kepala dia. Besok lagi, oh minum anu, ya, kasih takarannya ini itu dan lain sebagainya. Aduh Pak Tabib katanya, saya tadi malam gak bisa tidur. Waduh, bingung lagi dia gak bisa tidur. Dicek dari ujung sampai ujung gak ada apa-apa, sehat semua kok katanya. Cek ini cek itu sehat semua, tapi herannya kenapa gak bisa tidur ya. Nah, maka mulai Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah mulai menjelaskan di sini minal adwiyah al-qalbiyah, dari obat-obatan yang menyentuh hati, jiwa, qalb, waruhaniyah, obat-obatan yang menyentuh ruh, sebagai makanan ruh, obatnya ruh, wa quwwatul qalb, dan kekuatan hati. Ini masuk ya, orang kaya raya misalnya, uang banyak ya, kalau mungkin zaman-zaman sekarang mungkin kalau jari, kalau mama atau ibu-ibu jarinya semua penuh emas, 10 jari, anting, terus kalung, tapi kok ya susah tidur. Emas ada, uang ada, ini ada, tapi susah tidur. Lihat tetangganya tambah emas, tambah lagi emas. Ya, kawannya ada emas, tambah lagi emas, sampai nggak bisa tidur. Ya, berbulan-bulan, mungkin bertahun-tahun. Yang akhirnya nggak bisa makan, tidur. Padahal uang mah ada. Ya, kelihatannya ya sehat-sehat saja. Ada lagi yang dapat ini dan itu keberhasilan, tahu-tahu gila. Kalau gila obatnya apa? Disentuh nggak? Dicek nggak? Pakai mesin nggak? Bisa kedetek nggak? Nggak bisa. Ya bisa, berarti bisa apa enggak? Ya mungkin ada, kasih obat penenang. Lah kalau enggak tenang, nah ini dia. Nah, sehingga masuk di sini. Ya, jadi Ibnul Qayyim rahimahullah ingin memberikan penjelasan kepada kita perbandingan para tabib yang senior sekalipun, yang handal, yang hebat, mungkin sekelas dunia, ya, dibandingkan dengan pengobatan Rasulullah SAW yang menyentuh obat hati, obat ruh, kekuatan jiwa, bersandar hanya kepada Allah, bertawakal hanya kepada Allah, kembali kepada Allah, walintira walinkisar bayna yadayhi, merendahkan, menghinakan dirinya kepada Allah, di hadapan Allah, at-tadallul was-sadaqah, dan sedekah. Ini orang kok enggak sembuh-sembuh, kenapa? Kena kanker, kena tumor, kena ini, kena itu. Kasih obat ini enggak sembuh, itu enggak sembuh. Sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, 10 tahun, ya sekian tahun. Tahu-tahu dikasih, kamu ada masalah apa? Oh, saya dulu makan hartanya fulan. Udah kembaliin, sedekahin. Kalau misalnya fulannya sudah meninggal atas nama fulan, tahu-tahu sembuh dengan sendirinya.
Udah dikasih obat enggak sembuh-sembuh. Ya, berdoa sebagaimana Nabiullah Ayub. Nabiullah Ayub doanya apa? Ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sakit apa? Ada yang bilang sakit kulit, ada yang bilang sakit ini dan itu. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertobat dari dosa-dosa yang sebelumnya bergelimbangan dengan dosa, kemaksiatan. Dia kembali kepada Allah, tahu-tahu sembuh. Masya Allah. Atau istighfar, dia memperbanyak istighfar. Yang tadinya susah punya anak, punya rezeki susah, dia memperbanyak istighfar. Ya tentunya dengan menjalankan yang wajib, yang tentu harus. Kenapa istighfar? Ya, karena ada asar dari salaf. Kalau enggak salah Sufyan Ats-Tsauri atau siapa, kata salaf ini, imam ini, wahai imam, aku sudah lama tidak memiliki anak, 10 tahun atau 7 tahun atau kurang lebih lah. Maka dijawab oleh imam tersebut, perbanyaklah istighfar. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Faqultu, maka aku katakan, istaghfiru rabbakum, minta ampunlah kalian kepada Rabb kalian. Innahu kana ghaffara. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha penerima taubat, memaafkan, mengampuni dosa-dosa kalian. Yursilis sama alaikum midrara, maka Allah turunkan hujan dari langit. Ini manfaat istighfar. Kalau kemarau ya itu. Kalau musim banjir ya doanya ada lagi. Yursilis sama alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin, dan Allah tolong kalian dengan bantuan. Bantuannya bukan dari IMF. Ya, itu harus balikin modalnya, ada bunganya. Madda yamudu yumdidkum madda. Tamdid, bantuan bi amwal. Amwal itu jamak dari, jamak bentuk mufradnya apa? Malun. Jamaknya apa? Amwal. Kalau mal itu mufrad, sedikit hartanya, bisa dihitung. Tapi amwal banyak hartanya. Ya, Allah bantu kalian dengan apa? Amwal diberikan, bukan pinjaman. Allah kasih. Ya, ini manfaat istighfar. Dikasih, diturunkan hujan dari langit, diberikan bantuan berupa harta amwal. Amwal jamak dari mal, dengan harta yang banyak. Wabanin, dan anak-anak keturunan. Ini yang susah dapat keturunan. Aduh, udah herbal ini, herbal yang terkenal untuk keturunan apa sekarang? Buah dzurriyyat. Ya, yang ini harga 100.000, sama anak aja 50.000, diskon 50%. Ayo, udah saingan ini itu. Ini mah gratis. Ya. Bi amwalin wa banin, Allah berikan anak keturunan, anak. Banin jamak juga. Ini bagi yang susah diberikan keturunan. Mungkin banyak dosa. Mungkin ya, sehingga banyak istighfar. Yumdidkum bi amwalin wa banin. Nah, ini enggak tersentuh. Dia walaupun minum herbal yang banyak untuk kesuburan, ya,
dalam Tibun Nabawi ya perbanyak istighfar. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah di sini malam yahtadi ilaihi uqul akabirul atibba, yang enggak bisa terpikirkan oleh akal para tabib-tabib yang besar, yang senior, yang sudah hebat. Mungkin dia pengalaman dalam tabibnya, pengalaman sudah 70 tahun dia menggeluti ilmu pertabiban, pengobatan 80 tahun, tapi tetap mentok, keilmuannya terbatas. Obat ini kok susah ya. Waduh, nggak dapat nih. Literaturnya apa nih? Ya, ininya apa nih? Case-nya apa? Kasusnya apa? Ya, mungkin dia kasusnya garuk-garuk di hidung terus, hidungnya kok gatal terus, pagi siang malam gatal. Ini kasus baru nih. Ya, dicek sana sini kok hidungnya garuk aja. Kenapa? Wah, ini dia makanya. Nggak habis pikir, kok hidung yang sakit? Cuman hidung kok bisa ya bisa, kenapa nggak bisa? Nah, kan bingung nih. Ya, udah hidungnya dipotong aja. Ya sama aja. Nah, ya bingung dia, udah ke Singapura berobat, kemudian lagi kemana? Malaysia, yang murah itu di mana? Katanya di Malaysia. Al-muhim terbang sana, terbang sini. Nah, wal ihsan ilal khalq, seperti ditambah lagi seperti apa? Berbuat baik kepada makhluk. Mungkin dia ada tetangga, ada apa? Ya, ini kasih duit 2.000, ya 2.000 sepele, tapi kan menyembuhkan sakitnya, meringankan sakitnya. Ada anak-anak, ini kasih 1.000, 2.000, 5.000, muhim, terserah dia berapa. Dan menolong orang-orang yang sakit, menolong orang-orang yang susah, yang juga termasuk penyembuhan. Wa tafrij 'anil makrub, menolong orang-orang yang dalam keadaan genting. Ini semua, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, fa inna hadhil adwa, ini semua adalah obat. Lihat disebutkan, obat enggak harus kapsul. Lihat, perhatikan. Jangan dianggap obat itu sebatas kapsul, jamu, jangan. Ya. Ini semua fa inna hadhil adwiyah, maka semua ini, obat-obat inilah qad jarrabat hal sudah terbuktikan oleh umat manusia. Artinya mau yang kafirnya, yang Hindus, yang Buddha, yang apa, semua ketika berbuat baik kepada sesama, kepada manusia secara umum. Atau seperti yang diceritakan apa? Seorang wanita yang menolong, memberikan makanan atau minuman kepada anjing, atau pada seorang baghia atau yang semisalnya. Nah, qad jarrabathal ala ikhtilafi adyaniha wa milaliha. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, ini sudah dibuktikan oleh seluruh umat manusia dengan berbeda-beda agama dan sektenya. Agamanya beda, sekte-sektenya berbeda-beda. Tapi ketika berbuat baik kepada makhluk, membantu orang, sedekah dan lain sebagainya, ada kesembuhan di situ. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, hadhil adwiyah, ini adalah obat. Ini adalah obat. Jadi obat jangan terbatas, terpaku kepada kapsul zaman sekarang, atau pil, atau jamu.
tumbuh-tumbuhan. Aduh sakit ini. Aduh nggak bisa tidur. Kenapa nggak bisa? Aduh banyak masalah, banyak pikiran. Ya, anak mau menyendiri kemana? Ke Paris. Menyendiri ke Paris sama aja, banyak utang, ada corona. Ya, Allah. Coba lihat. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, hadhil adwiyah, obat-obat ini semuanya sudah dicoba, sudah dialami, berpengalaman. Ya, dialami, dicoba oleh umat manusia ala ikhtilafi adyaniha, dengan berbagai macam agamanya yang macam-macam, yang beda-beda, wa milaliha, dan sekte-sektenya, golongan-golongannya juga berbeda-beda. Itu mereka melakukan itu. Fawajaduha, mereka mendapatkan dalam melakukan kebaikan ini, laha minat ta'thir fi syifa, mempunyai pengaruh yang sangat kuat di dalam penyembuhan. Ya, kok sakit? Oh iya sakit, habis bagi-bagi warisan. Waduh, habis bagi warisan sakit. Kenapa? Karena semua warisan dia ambil semua sama dia. Ya gimana nggak sakit? Hak orang lain diambil. Lah terus obatnya apa? Obatnya harus ya tetap nggak sembuh sampai 1 miliar 2 miliar, ya nggak balik modal, harusnya seimbang, tapi bangkrut malah. Coba kalau dibagi-bagi itu nggak akan tekor. Ya ada lagi yang dia sakit, dia sadar, oh ini ada hak orang lain di kantong saya, dia kasihkan, sembuh langsung, selesai. So ini syifa, ini penyembuhan. Mereka mendapatkan, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, mereka mendapatkan ini semua laha ta'thir, ada pengaruh yang kuat, laha minat ta'thir fi syifa, di dalam penyembuhan, ma la yasil ilai ilmu a'lamil atibba, yang enggak sampai kepikiran oleh ilmunya para tabib-tabib yang paling hebat, yang paling tinggi, yang paling senior, yang paling al-muhim. Pengalamannya pun hebat, tapi tetap mentok. Wala qiyasu, juga sama. Ya, kiasan mereka. Oh, ini dikiaskan ke sini kali. Ya. Ada metode mungkin penusukan mirror. Ya. Mirror kan kaca. Maksudnya apa? Kalau sakit kepala, tusuk bawahnya, kakinya misalnya. Oh, sembuh. Ya, tusuk terus, tapi enggak sembuh-sembuh, sebulan, 2 bulan, setahun. Enggak sembuh-sembuh, kenapa ini? Ya, itu harus dikoreksi. Walaupun dia memakai teknik mirror sekalipun, atau teknik balancing, atau teknik ini, semua dia teknik, dia punya semuanya, tetap kok harus berulang. Oh Pak, pengobatannya harus 3 bulan ya. Pak, pengobatannya harus tahun ya. Pak, pengobatannya harus al-muhim. Tapi dia hanya sedekah misalkan, dengan sedekahnya dia nggak perlu apa pengobatannya sekian kali, ya visitnya kembalinya lagi sekian kali. Dengan istighfar misalkan, atau membantu orang yang susah misalkan, orang yang COVID kena dibantu, kasih beras, kasih apa, kasih sayuran, kasih apa. Ini Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan fa inna hadzal adwiyah, ini adalah obat.
qad jarrabathal umam ala ikhtilafi adyaniha wa milaliha. Sudah dilakukan, sudah dialami, sudah dites oleh seluruh umat dengan berbeda-beda agamanya. Coba lihat Ibnu Qayyim rahimahullah, agamanya beda-beda, tapi ketika dia melihat ada orang yang susah, dia kasih. Kadang dia sakit, loh kok sembuh? Padahal saya sakit tadi. Ya. Coba lihat. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, wa milali, berbeda juga sektenya, kelompoknya, golongannya. Tapi dia praktekkan berbuat baik kepada yang lainnya. Coba lihat. Fawajadu laha minat ta'thir. Mereka mendapatkan pengaruh yang kuat di dalam penyembuhan. Ma la yasil ilaihi ilmu a'lam al-atibba, yang tidak bisa dijangkau oleh ilmunya para tabib. Sehebat apapun keilmuan tabib dia, pengalaman dia, ya, ini dan itu yang dia miliki tetap terbatas. Nah, ini bisa dipraktekkan. Ya. Nah, karena ini banyak dari kisah-kisah ada di Saudi itu yang terkena kanker darah, atau dia sedekah, ya spontan sedekah. Ketika dia melihat anaknya yang terkena kanker itu, tahu-tahu sembuh dengan secepat itu. Tapi kalau zaman sekarang, Pak Tabib katanya, aduh saya sakit ini, banyak sedekah. Waduh, emang saya pelit apa? Udah tersinggung aja. Dikasih resep itu, ada jamunya enggak? Jamunya apa? Aduh, banyak sedekah, banyak istighfar. Wah, itu mah saya tiap hari katanya. Minta jamunya dong. Obatnya apa? Allah, berarti harus jualan obat. Karena mintanya obat. Disuruh yang gratis, ya, istighfar, terus sedekah, berdoa, atau bertaubat kembali kepada Allah. Ya, aneh. Ya itulah, karena anehnya. Itulah perbedaannya antara pengobatan para tabib dengan pengobatan apa? Wahyu. Pengobatan Nabi SAW yang Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Enggak bisa terpikirkan, enggak bisa dikiaskan, enggak bisa. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, la yasil ilaihi ilmu a'lamul atibba, yang enggak bisa dijangkau oleh ilmunya para tabib yang hebat, yang senior. Ya tadi, yang sudah senior, ya tingkatnya paling atas lah, profesor, di atasnya profesor apa? Nggak ada lagi di atasnya profesor. Ada nggak? Ya dipilih aja lah. Nah, ya, Allahu a'lam bishawab. Alhamdulillah rabbil alamin.